Sara, dua, telu, apa, lima, enam, tujuh, sakan tujuh, salapang, sampula. Hebat, palebat, tingkom lagi. Aksara Lontara, ya kita lihat dari segi sejarah bahwa Lontara yaitu pertama kali diciptakan oleh Daeng Pamate atas perintah dari Raja Goa ke-9 yaitu Tumapak Risi Kalona. Awal dari aksara Lontara ini menurut referensi yang saya baca itu sudah mengalami beberapa perkembangan. Yang pertama yaitu aksara jangan-jangan atau aksara Lontara Toa. Mengapa disebut aksara jangan-jangan? Karena bentuknya mirip burung. Jadi Daeng Pamate ini diilhami oleh seekor burung yang mulai dari gerak-gerik burung itu akhirnya Lontara itu mirip burung. Kalau kita mengamati secara umum, ya seolah-olah Lontara ini sudah mengalami pergeseran karena banyak lagi orang tidak tertarik untuk menulis bahasa Makassar dalam aksara Lontara. Tapi kita di Sulawesi Selatan ini bersyukur dengan keluarnya perda ya, tentang pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Lontara di Sulawesi Selatan. Jadi ke depan di dalam pembelajaran bahasa daerah, ya ini harus ya mengajarkan aksaranya dan mengajarkan bahasanya. Weh, ngapa kau nyokok sebangin atau masih sekolah? Karena mak kurbangin tapi malah karena. Dong, padahal susah apa pelajaran matematika ya? Tidak punya sama. Apa nggak sanjepari Andri? Ibu. Mempo ibu. Mempo ibu. Mempo kak dulu nah. Ya bu. Aira, bulannya garing amat tak? Iya bu, garing kurbangin kan Garing apa kok dong? Terus nih ibu. Kok dong jadian apa nih? Baju-baju lalu pulang yang ke situ. Kok dong dasi nadasi. Nate tere baju kok dong dia nak? Iya Bu, amin. Amin. Kate ya Alia sampain ku kana. Ngapai matematika ya? Ku sawa lagi ku apal bu rumusna pecahan bu. Pelajaran pecahan. Puna kamen Jona, kita baji, kita perhatikan ya. Puna menjelaskan guru tadi. Iya bu. Puna kamen jo mang ya rong guru anak? Iya bu. Iya baju. Wih, baju ini mau guru. Iya. Terjadinya dialek itu karena letak geografis. Nah, yang menggunakan dialek Turatea itu berada di sekitar pegunungan daerah Kabupaten Goa, yang notabene bahwa kalau kita menyebut Kabupaten Goa maka kita sudah mengatakan bahwa itu disitulah bahasa Makassar asli. Tapi pada dasarnya masih terpisah karena letak geografis, masih menggunakan dialek. Ada beberapa daerah di Kabupaten Goa yang juga menggunakan dialek Lakiung, tapi juga menggunakan dialek Turatea yang berbatasan dengan Sinjai, yang berbatasan dengan Jeneponto. Karena Jeneponto kita kenal sesuai dengan julukannya juga Turatea, maka juga menggunakan dialek Turatea. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kosakata bahasa Makassar. Kulengas senjaki bahasa Makassar? Pinoang ya palek na? Amaca. Apin jam maca? Anjama. Apin jam jama? Si buntulu. Apin jam si buntulu? Amekang. Apin jam mekang? Siapa yang suka memancing di sini? Namun kekayaan itu mesti kita syukuri bahwa meskipun kita berbeda tentang suku kata ataupun kata, tapi kita sesama rumpun bahasa Makassar itu saling mengerti dan mengetahui. Contoh, ketika kita menyebut cami
dan Miong itu semua mengerti bahwa yang dirujuk adalah kucing. Di daerah bagian timur Kabupaten Goa itu biasa menggunakan untuk makan kado, apa bale kalau di daerah Lakiung di sekitar perkotaan Kabupaten Sungguh Minasa ataupun Kota Makassar itu masih menggunakan kata yang umum seperti angandre. Nah, itu maupun kita menggunakan kata kado atau pak bale itu orang-orang tua paham bahwa kita diajak untuk makan. Nah, pergeseran itulah yang mesti kita jaga bersama karena ini akan mengancam kepunahan kata, kepunahan bahasa di Makassar pada khususnya. Tak geografis juga dari sosial budayanya. Nah, meskipun kita ini satu rumpun tapi ada beberapa perlakuan-perlakuan pesta adat misalnya atau pesta-pesta kebudayaan itu ada perbedaan antara letak geografis yang berada di kaki gunung, yang di bantaran sungai dan juga yang berada di mendapat pengaruh perkotaan. Kita ini alhamdulillah baru-baru kemarin ini dikukuhkan oleh Balai Bahasa, Kepala Balai Bahasa, Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Gunanya apa? Untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, untuk anak-anak muda kita, ini saya punya ada kerabat dari Australia, namanya Brandon Marshall, tapi di Makassar disebut Deng Naba, diberi nama Makassar Deng Naba karena begitu baik sama orang. Kita mau coba-coba belajar berdialog pakai bahasa Makassar bersama Pak Brandon. Kalau di Makassar diberi Pak Daengang Deng Naba. Ya, cocok mi. Anggapan nanti sariki Deng Naba. Ya, tena kuising. Apakah nasabah sifat pribadi saya tena kuising. Kisah batuan nanjo Deng Naba. Iya. Deng Naba itu baik. Deng Naba, kenapa mau belajar bahasa Makassar? Ya, setojena. Pertama saya datang ke Makassar bukan untuk belajar bahasa Makassar. Oh, tapi? Saya mendirikan kursus bahasa Indonesia untuk penutur asing di UNM. Di UNM. Baru saya di sini. Kok penasaran apa bahasa apa anjo? Oh iya. Bahasa Bugis sih, bahasa Makassar. Langsung penasaran. Guna salo amantangan rini, kuparalu apilajra bahasa lokal dari kukana Kerea baji, Bugis syari ke Makassar. Kukana Makassar gampang nasabah aneh kota Makassar. Tena paralu mangi bela-bela. Dari kule amantang di kampung Ambani kota Makassar apilajra bahasa daerah. Sedangkan kita yang notabene lahir dan hidup di tanah Makassar ini, tapi tidak mau belajar bahasa Makassar. Alasannya klasik, karena mamanya misalnya Jawa atau Bugis, bapaknya Makassar. Sehingga orang tua berkesimpulan atau mengambil kesepakatan bahwa yang kita gunakan di dalam rumah adalah bahasa Indonesia. Ini kekeliruan. Jadi sebelum kita menyentuh anak-anak muda ini, orang tuanya dulu bahwa anak Anda mau tumbuh hanya menjadi penutur bahasa Indonesia atau mau tumbuh menjadi penutur bahasa yang beragam atau multi language. Bisa menguasai bahasa Bugis, bisa menguasai bahasa Makassar misalnya, bisa menguasai bahasa Indonesia, bahkan menguasai bahasa asing. Trigatra bangun bahasa kan ada 3 ya, pakai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa asing dan lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Intinya bahwa belajar maki dulu bahasa Makassar, mari kita sama-sama melestarikan bahasa daerah tak sebagai warisan nenek moyang kita yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga bersama. Maka